Jadi agenda kita pagi ini praktikum untuk rasa NGT ya, nasogastrictum. Kalian sudah dapat panduan prosedurnya bagaimana cara melakukan pemasangan NGT. Jadi NGT itu memasukkan selang dari hidung sampai ke lambung, jadi nasogastrik kan. Nah, itu tujuannya macam-macam. Jadi pasien yang dipasang NGT itu bisa satu tujuannya untuk pemberian nutrisi. Jadi membantu pasien yang tidak bisa mengkonsumsi makanan secara oral, macam-macam penyebabnya, bisa karena karena misalnya penurunan kesadaran atau karena ada trauma di mulut atau hal lain yang tidak memungkinkan dia masuk makanan melalui oral, pasang NGT. Terus cara tujuan berikutnya selain memasukkan makanan bisa juga digunakan untuk terapi. Jadi untuk terapi itu misalnya untuk ini memasukkan obat-obatan cair biasanya sama misalnya tadi tidak bisa masuk secara oral. Terus kemudian yang lain itu NGT digunakan juga untuk sebagai prosedur kumbah lambung. Kumbah lambung itu aktivitas di mana kita mengeluarkan cairan yang ada di dalam lambung. Nah, itu kenapa cairan dikeluarkan? Misalnya pada pasien yang intoksikasi keracunan. Jadi keracunan semisal pasien ada orang terus tidak sengaja maupun sengaja meminum racun. Nah, minum racun terus kemudian untuk mengeluarkan racunnya itu salah satunya dilakukan dengan cara kumbah lambung. Nah, kumbah lambung itu sebelum prosedurnya dengan melakukan pemasangan NGT. Terus yang belum dituliskan di sini kontraindikasi. Kontraindikasinya NGT ini tidak bisa dipasang kalau pasien itu mengalami fraktur basis krani. Jadi kalau misalnya kalian merawat pasien dinas di IGD ya, terus dapat pasien kecelakaan lalu lintas, pasiennya ada trauma di kepala, trauma kepala terutama ada misalnya tandanya fraktur basis krani itu keluar darah dari hidung, telinga, terus memar di sekitar mata, maka itu tidak boleh dipasang NGT, dipasang sesuatu yang masuk melalui hidung, biasanya NGT atau ini jalan nafas NPA, nasopharyngeal airway. Kemudian sekarang yang kita pelajari di sini kita fokuskan adalah melakukan pemasangan NGT untuk tujuan pemberian nutrisi. Karena berbeda kalau misalnya pemasangan NGT untuk tujuan kumbah lambung. Alatnya agak sedikit berbeda. Kalau kumbah lambung itu biasanya ada lagi nanti materinya itu ada yang sistem terbuka dan tertutup. Nah, sekarang kita alat dulu ya, persiapan alat. Alat untuk NGT pertama selang NGT. Nah, selang NGT ini nanti silakan disesuaikan ukurannya ya, kan biasanya size-nya. Dicek size-nya, kalian memasang NGT pada siapa? Apakah pada anak-anak, pada dewasa atau pada bayi? Itu nanti sesuaikan dengan ukuran selangnya. Terus kemudian selang NGT berikutnya adalah handuk dan perlak. Nah, handuk dan perlak ini sebenarnya dua-duanya sama-sama digunakan untuk sebagai alas ya, biar tidak kotor tempat tidur maupun baju pasien. Untuk baju pasien ini ditaruh di atas dadanya pasien, kalau ini di bawah dada punggung. Terus kemudian alat berikutnya itu adalah jeli kasa. Jeli kasa ini sebenarnya tidak harus kasa steril ya, prinsip NGT itu bersih. Nah, jeli ini digunakan sebagai pelumas. Terus kasa ini biasanya kita gunakan untuk naruh jeli ini atau membersihkan selang NGT yang sudah selesai dipakai. Nah, terus kemudian berikutnya sarung tangan bersih, spray 10 cc. Nah, spray 10 cc ini digunakan untuk pengecekan lokasi lambung. Jadi di dalam prosedur NGT itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama kita mengukur dulu panjang NGT yang akan dimasukkan. Setelah diukur sudah tahu berapa panjangnya, berikutnya prosedur memasukkan NGT. Prosedur memasukkan NGT, tahap ketiga adalah memastikan bahwa NGT itu masuk benar di lambung, tidak salah masuk ke paru-paru.
karena kemungkinan bisa saja salah masuk ke paru-paru itu. Jadi untuk memastikannya salah satunya kita bisa pakai spout ini untuk memasukkan udara. Terus berikutnya plaster atau hipafik ini untuk fiksasi. Hipafik fiksasi benang ini. Nah, benang ini sebenarnya digunakan untuk penanda. Bisa pakai benang atau bisa pakai plaster. Nah, tidak harus benang. Terus gunting tong sepatel. Tong sepatel itu, jadi tong sepatel ini kan lidah ya. Jadi pemasangan NGT itu kan bisa dilakukan pada pasien yang sadar atau tidak sadar. Kalau pasiennya itu sadar, maka kita bisa membantu supaya NGT itu tidak masuk di dalam rongga mulut dengan cara meminta pasien untuk menelan. Jadi pada saat masuk terus terasa ada tahanan, kan masuk melalui hidung, mentok, terus kita fleksikan pasien, terus minta pasien untuk menelan agar selangnya itu masuk ke saluran cerna. Nah kayak gitu. Tetapi kalau tidak sadar kan pasien tidak bisa diperintah ya, sehingga kita mengecek apakah dia masuk ke dalam orofaring itu dengan menekan lidah, nah, membuka mulut untuk ngecek apakah kayak muteran di sini atau sudah masuk ke lambung. Itu terus kemudian stetoskop ini Bu. Oke. Stetoskop penlek sama penlek atau senter itu kita lakukan di awal untuk ngecek lubang hidung mana yang mau dipakai. Nah, jadi kan kita memasukkan NGT pada lubang hidung yang tidak ada sumbatannya. Jadi kalau misalnya ada tonsil sebelah sini, maka masukkan di sebelahnya. Terus kemudian tong sepatel, penlek, stetoskop, bengkok, bagi instrumen. Untuk pemberian makanan kita bisa menggunakan ini ya, spek 50 cc sebagai tempat untuk memasukkan makanan. Biasanya ada juga tempat seperti kayak corong gitu, atau kalau tidak ada bisa pakai ini. Itu ya, itu alat-alat yang dipakai untuk memasukkan ini. Persiapan alat sudah, terus selanjutnya kita persiapan pasien. Persiapan pasien, jadi kita bisa cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah, terus kemudian baru kita ke pasien menjelaskan tentang prosedur tindakan. Kita sampaikan kepada pasien, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Suster Arina. Di sini saya akan melakukan pemasangan selang nasogastrik. Nah, selang NGT itu prosedurnya kan itu, tujuannya untuk apa kalian jelaskan. Tujuannya nanti membantu untuk memasukkan makanan Bapak. Jadi setelah saya pasang selangnya, Bapak nanti makannya tidak lagi melalui mulut, tetapi makanannya saya masukkan melalui selang. Mohon kerjasamanya, karena nanti mungkin selama prosedur kurang enak ya, maksudnya kurang nyaman. Karena pastinya kan kita memasukkan sesuatu kan kayak efek muntah, pengen muntah, mungkin mengakibatkan perasaan kurang muntah, atau nanti kalau kita sampaikan kepada pasien, jadi prosedur ini isinya jangan memaksakan prosedur supaya jalan sekali jalan ya, karena bisa saja pada saat tindakan pasien itu kayak pengen muntah kayak gitu. Kalau dia mual kita bisa tahan. Jadi informasikan Pak, nanti karena mungkin pada saat saya masukkan selangnya kurang terasa nyaman, Bapak bisa angkat tangan kalau merasa tidak nyaman gitu, atau pengen muntah atau apa, Bapak bisa angkat tangan sehingga saya nanti bisa hentikan sementara tindakannya. Kayak gitu kita sampaikan di awal. Wes, kalau ada pertanyaan Pak, apakah Bapak bersedia? Terus kalau dia bersedia, apakah ada yang ditanyakan? Kalau sudah oke, maka kita bisa melakukan tindakan, berikan privasi pada pasien, terus kita siapkan alatnya. Siapkan alatnya, misalnya kita sudah cuci tangan, terus berikutnya kita bisa siapkan plester untuk fiksasi sama plester untuk menangga.
Jadi posisi pasien ya, untuk posisi pasien pada saat kita nanti posisi pasien semipolar seperti ini, tetapi nanti pada saat kalian memasukkan alatnya itu NGT sudah mau dimasukkan, posisinya itu hiperekstensi, kayak enggak gitu. Jadi hiperekstensi, terus kalau terasa notok kayak ada tahanan, mentok maksudnya selangnya nggak bisa masuk lagi, pasien diminta fleksi, mundur. Jadi gini dulu, terus gini. Oke, kita pasang dulu perolak sama siapa? Menang nada. Menunduk. Kemudian setelah itu lakukan ini ya apa? Pengukuran. Jadi mengukur dulu sampai sejauh mana selang itu akan kita masukkan. Cara mengukurnya itu adalah diukur dari hidung ke telinga menuju ke prosesus sipoideus. Prosesus sipoideus itu tajuk pedang, sing ini ya, tulang di tengah dada. Jadi dari sini ke sini, terus ditarik ke sini. Nah, jadi ini adalah sampai sejauh ini yang akan dimasukkan ke pasien. Kita coba ke pantum ini ya. Siapa? Saya ukur dulu. Dari sini, wah, ke telinga, Wah. terus ke sini. Kan tengah-tengah sini tau. Nah ini kan sesuai dengan ini ya penandanya. Kalau sudah sesuai dengan tanda ini ya berarti gak usah dikasih tanda lagi. Kalau bisa kurang atau lebih nanti baru dikasih tanda tadi, kasih plaster atau pakai tali tadi. Oke. Kalau sudah berikutnya kita bisa jeli ya, jeli dari jadi ke bawah. Jeli berikan di lubrikasi ya. Kalau sudah baru dimasukkan. Nggak bisa di zoom. Dimasukkan. Jadi Bapak saya mulai untuk memasukkan selangnya ya. Bapak bisa tarik nafas. Kita posisikan dulu pasien seperti ini. Kan hiperekstensi ya. Terus posisikan pasien Bapak bisa tarik nafas. Tarik nafas. Terus kalau terasa ada tahanan, atau terus baru kemudian kita terus dimasukkan. Kok ya ini muter nih jero ya. Nah, misalnya ini kan tidak bisa masuk ya karena pantung. Nah katakanlah ini dimasukkan sampai sejauh ini. Jadi sampai batas tandanya tadi, sampai kita ngukur sampai PX tadi. Kalau sudah di sini, ini sebenarnya harusnya masuk penuh ya, karena ini pantung kan dia tidak bisa sampai. Terus kalau sudah sebelum difiksasi, kita pastikan bahwa selang ini masuk di lambung. Cara untuk memastikan itu ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Satu, dengan memasukkan udara. Jadi ini kita masukkan udara sambil kita dengarkan menggunakan stetoskop. Ini ya. Ini kan kita narik udara, terus kita
jangan didorong dulu. Nah, ini stetoskop taruh di atas lambung pasien. Di atas lambung pasien sambil kita masukkan cepet ya. Maksudnya kita dorong ini cepet. Nah, sambil kita dengarkan di sini. Kalau udara masuk kan terdengar suara kayak duk gitu ya. Nah, itu berarti dia masuk ke lambung. Cara berikutnya untuk mengetahui cucing ya. Ada. Pinjam cucingnya dulu. Cucing. Nah, makasih. Cara berikutnya misalnya, jadi bisa pakai cucing atau kom ya. Kita cara berikutnya itu bisa mengaspirasi cairan lambung. Jadi ini setelah masuk, kita ambil cairan lambungnya, terus kita taruh di cucing, kita cek dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, lambung kan asam ya. Nah, untuk ngecek itu apa warnanya merah atau biru. Terus cara yang ketiga itu kita bisa lakukan dengan cara misalnya ini tadi cucing, misalnya cucingnya ada lagi, cucing diisi dengan air, selangnya kita masukkan ke dalam. Kalau semisal kita salah ini masuk ke paru-paru, maka di airnya itu akan timbul gelembung udara. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi yang biasanya dilakukan di rumah sakit adalah dengan menggunakan stetoskop tadi, memasukkan udara. Sebenarnya cara yang benar-benar valid, maksudnya benar-benar akurasinya tinggi itu adalah dengan melakukan pemeriksaan rongsen. Rongsen kan tahu ya, maksudnya ini sudah masuk ke lambung atau ke paru-paru. Kalau masuk ke lambung berarti sudah benar. Maksudnya NGT kita yang kita lakukan sudah benar, tapi kalau masuk ke paru-paru maka harus segera dicabut sebelum kita memasukkan sesuatu ke dalamnya. Diulang lagi ini pemasangannya. Oke, itu terus kemudian kalau ini sudah terpasang misalnya ya, dan sudah kita cek sudah masuk ke dalam lambung, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memfiksasi. Nah, memfiksasi caranya gimana? Biasanya setelah dipasang itu kita klem ya. Ada juga yang pakai klem itu ya. Atau kalau tidak ada klem kita bisa klem manual. Jadi selangnya kesuwen diklem ini. Ditutup, ditekuk sama dimasukkan. Nah, ini sudah diklem. Tujuannya apa? Biar tidak masuk udara ke dalam lambung, kembung kan gitu. Terus baru difiksasi. Fiksasi ini di hidungnya pasien. Diputar-putar dulu ya, supaya tadi saya terlalu panjang dulu. Nah, fiksasi satunya di sudah selesai tindakan kita untuk pemasangan selang NGT. Kayak gitu. Jadi itu adalah tindakan pemasangan selang NGT. Kalau semisal ini dilanjutkan dengan pemberian nutrisi, berikutnya saya jelaskan pemberian nutrisi. Untuk pemasangan sudah jelas, ada pertanyaan? Sudah. Kalau misalkan setelah NGT-nya itu masuk ke dalam paru-paru, berarti suara auskultasinya nggak terdengar? Nggak terdengar. Kita kan naruhnya di lambung ya. Nah, kalau masuk ke paru-paru, pada saat kita taruh di sini tidak terdengar suara. Kira-kira kalau misalkan masuk ke paru ya, itu ada bunyi yang menyerupai? Maksudnya bunyi dari lambung itu sendiri? Nggak ada, karena nggak ada dorongan udara yang masuk ke sini. Maksudnya kalau kita sekarang aja ya, misalnya kita mendengarkan suara bisik usus itu bukan di lambung tapi di usus kan. Jadi suaranya tidak ada. Misal si pasiennya itu kayak setengah sadar dan otaknya terganggu NGT itu bagaimana ya? Apakah bakal melindungi sini aja atau gimana?
Oke, baik. Kalau semisal kondisi pasien kan macam-macam ya. Ada yang sadar penuh, ada yang gelisah, ada yang tidak sadar. Nah, kalau semisal kondisinya seperti itu, nanti memang tingkat kesulitannya berbeda-beda ya. Kalau misalnya sadar kan kita bisa minta pasien untuk kooperatif. Misalnya tadi pada saat masuk, tadi saya lupa menyampaikan pasien. Pada saat masuk terus setelah saat tahanan misalnya Pak, kita tundukkan pasien terus minta Pak bisa dibantu untuk menelan ya. Biar menelan itu tujuannya biar masuk ke masuk ke esofagus. Terus kalau semisal pasiennya tadi tidak sadar, maka kita bisa memfleksikan pasien. Memfleksikan pasien itu memposisikan biar jalan nafasnya ketutup sehingga dia masuknya ke saluran pencernaan. Nah, terus kemudian kalau pasien setengah sadar, misalnya gelisah, apalagi gelisah ya, gelisah, maka ini resiko bahwa pada saat gelisah itu baik pada saat pemasangan maupun setelah pemasangan. Pada saat pemasangan resiko kita susah ya memasukkan, jadi harus ada yang memfiksasi pasien. Memfiksasi itu maksudnya menenangkan pasien gitu ya. Termasuk juga setelah pasien sudah terpasang. Setelah sudah terpasang, kalau kondisinya masih gelisah, resikonya adalah ininya dicabut. Karena pasti ini tuh gak nyaman untuk pasien ya. Jadi kok dia merasa kayak keri atau apa, sehingga pengennya langsung dicabut-cabut aja. Jadi kalau seperti itu biasanya kita istilahnya kalau sampai tidak bisa di restrict. Jadi di ketangannya. Gitu. Seperti itu. Sudah? Iya. Kan saat pengukuran Iya. dari telinga sampai ke lambung itu kan mesti itu pasien. Iya. Hal itu masih bisa digunakan untuk Bisa. Berarti masih bisa gitu ya. Iya. Selangnya apa? Iya. Iya, bisa. Selangnya kan kita ini ke sini. Jadi prinsip untuk tindakan ini adalah bersih, bukan steril. Kalau steril setelah menyentuh benda apapun itu sudah tidak bisa. Sudah? Iya. Sebenarnya kalau misalnya Sinus dua-duanya. Oke, terus yang bengkak yang mana? Gini, kita bisa melakukan tindakan ini kalau semisal lubang hidung itu masih memungkinkan untuk dimasukkan selang NGT. Kalau semisal ada dua, terus misalnya salah satu sinus, terus kebetulan lagi radang membengkak misalnya seperti itu ya. Maka tadi kita bisa ngecek dulu. Ini, jadi memastikan dulu mana yang dipakai. Terus kemudian kalau semisal dua-duanya tidak bisa, kalau ada sumbatan obstruksi total di jalan nafas bagi tempat masuknya, ini kan NGT ya. NGT kan berarti dia masuk melalui hidung. Berarti alternatifnya adalah OGT, orogastric tube. Kalau semisal NGT maupun OGT itu ada sesuatu yang menyumbat yang tidak bisa masuk sehingga masuk ke lambung, maka alternatifnya makanan itu dimasukkan langsung ke lambung. Jadi selang itu tindakan operasi sih. Nah, maksudnya selang langsung ke lambung kayak gitu. Sebenarnya pilihannya kan ada. Nutrisi kan macam-macam ya, ada nutrisi parenteral, ada nutrisi enteral. Ini kan masuk kategori nutrisi enteral, yang masuknya adalah ke saluran cerna. Ada nutrisi parenteral itu yang masuknya adalah ke dalam pembuluh darah. Nanti ini situasi pasien. Jadi kita bisa ngecek dulu pertama kali tadi, memastikan hidungnya mana yang dipakai. Kalau aman kita bisa lakukan tindakan itu. Ya, jelas. Ada lagi? Selanjutnya kalau belum ada kita lanjut yang pemberian nutrisi ya. Oke. Untuk berikutnya yang kita pelajari adalah bagaimana memberikan nutrisi pada pasien yang terpasang NGT. Yang perlu kita siapkan adalah kita menyiapkan dua alat ya. Spek, satu untuk aspirasi, yang satu untuk memasukkan makanan. Oke. Jadi dalam memasukkan nutrisi itu sebelum kita memasukkan makanannya ke dalam lambung, kita tarik dulu, lakukan aspirasi terlebih dahulu. Sama alat yang disiapkan itu nutrisi yang mau diberikan. Nah, nutrisi yang diberikan itu macam-macam, bisa dalam bentuk
susu atau bisa dalam bentuk jus. Nah, itu juga kemungkinan dikasihkan pasien. Jadi awal sebelum kita memasukkan ini diaspirasi dulu untuk mengambil cairan yang masih tersisa di dalam lambung. Aspirasi ini bisa masih ada sisanya, bisa tidak ada. Jadi makanan kan kemungkinan ketika kita makan bisa saja masih tersisa di sini ya, belum benar-benar tercerna ya. Seharusnya kan makanan selesai di sini tercerna masuk ke usus dan seterusnya terproses ya. Tapi kan ada beberapa kondisi yang mana dia masih tertampung di dalam lambung. Jadi sebelum kita masukkan kita tarik dulu. Nah, pada saat narik itu kan kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Kalau ada, kita biasanya dimasukkan sambil kita ngecek ya berapa volume cc-nya. Nah, kita bisa buang. Kalau ini masih ada, kita bisa tarik lagi. Nah, kita nanti pada saat dokumentasi itu dituliskan sisa cairan lambungnya berapa. Misalnya 50 cc, sekian cc atau berapa cc. Nah, itu biasanya menjadi panduan kita bisa dilaporkan ya, maksudnya entah itu ke dokter atau ahli gizinya. Kalau semisal, katakanlah gini, pasien dapat nutrisi NGT itu kan biasanya berselang ya. Misalnya sehari 5 kali 200 cc atau 6 kali atau 4 kali. Kalau 4 kali kan berarti setiap 6 jam sekali. Nah, proses pencernaan seharusnya kalau 6 jam kan sudah ini ya, sudah tidak tersisa lagi di dalam lambung. Tapi ada kondisi tertentu di mana pasien itu kadang masih ada. Nah, itu nanti bisa menjadi perhatian dari dokter, kira-kira nutrisinya bagaimana. Itu aspirasi dulu, setelah aspirasi baru kita masukkan nutrisinya. Nah, kita masukkan nutrisinya. Yang perlu kita siapkan, nutrisinya itu, anggap aja ini ya, itu jadi kita bisa, ya gelas susu yang biasanya dari gizi itu sudah, ini untuk pasien ini, misalnya susu untuk pasien ini, kan ada gelas dan ada berapa cc takarannya ya, misalnya itu ya, itu kita yang bawa ke pasiennya. Selain nutrisinya pasien, kita juga bisa menambahkan cairan. Cairan itu digunakan, dimasukkan di awal dan di akhir setelah pemberian nutrisi. Bilas. Jadi misalnya seperti ini, nah, kita akan masukkan gini. Awal kita masukkan dulu cairan, air putih mineral, berapa cc, misalnya untuk bilas ini 20 cc masuk. Jadi usahakan biar udara itu tidak masuk. Ketika cairan itu berada di sini, kita diklaim dulu biar tidak ada udara masuk. Baru kita masukkan cairan berikutnya. Masukkan cairan, kemudian baru masukkan nutrisinya. Memasukkan nutrisinya sampai sini turun, terus sebelum ini benar-benar habis dimasukkan lagi cairan. Cairan tujuannya kan biar bilas ini ya. Oke, seperti itu. Nah, cukup seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan, prinsip pemberian nutrisi itu adalah pakai gravitasi. Jadi jangan dorong. Usahakan tidak mendorong. Ini sebenarnya kan bisa aja kita kayak gini ya, model gini ya. Ini misalnya susunya, kita tarik susunya, didorong ini. Nah, kenapa tidak boleh didorong? Kalau kedorong, biasanya kan kita pengennya cepet-cepet ya, bismillahirrahmanirrahim dan wesun ya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena resiko ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan lambung dengan cepat, itu akhirnya terjadi kram lambung. Kayak kalian makan cepet-cepetan atau makan terus habis itu aktivitas kan, gitu ya. Itu sunduan. Nah, ini jadi seperti itu, pakai gravitasi. Gravitasi berarti posisi ini lebih tinggi daripada mulutnya pasien. Gitu. Jadi ya dipegangi gini aja. Jadi selama memasukkan cairan ya kita pegangi sambil nunggu ini. Terus ini, kadang ya memang kadang kalau susu kan relatif tidak terlalu cair ya, nggak terlalu kental ya, nggak terlalu pekat. Jadi dia relatif bisa masuk. Tapi kalau misalnya jus itu kan kadang ada yang pekat. Kalau seperti itu bisa kalian tambahkan dulu dengan air. Gitu. Seperti itu untuk pemberian nutrisi. Terus itu sama ini terkait pemberian cairan. Cairan itu kan kita, jadi nanti dokumentasinya itu kalian yang tuliskan di dokumentasi adalah jumlah cairan sisa aspirasinya tadi berapa, karakteristiknya nanti bisa ditulis karakteristiknya kayak warna, kekeruan, itu bisa dituliskan di situ. Terus berikutnya adalah pemberian nutrisi, misalnya dimasukkan susu 200 cc
Terus kemudian airnya berapa cc. Nah, airnya berapa cc misalnya kan total sebelum dan sesudah tadi. Misalnya sebelum 20, sesudah 30, total 50. Nah, itu berarti jumlah intake cairan yang masuk ke pasien sejumlah sekian itu. Gitu. Terkait dengan jumlah cairan nanti diperhatikan pasiennya ya. Maksudnya pasiennya itu kan macam-macam. Ada pasien yang harus dilakukan restriksi cairan, pembatasan cairan. Jadi dia biasanya dibatasi maksimal berapa cc dalam sehari. Itu biasanya pada pasien dengan gagal ginjal kronik atau pasien dengan gagal jantung. Nah, itu. Kalau seperti itu berarti kita harus perhatikan ini berapa maksimal yang harus masuk, sudah masuk berapa dan bisa masuk berapa. Itu. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan untuk pemberian nutrisi? Itu untuk pemberian yang tambahan air itu perlu dikonsultasikan dulu sama dokternya atau langsung kita bisa update ke sini? Kita bisa melakukan. Biasanya dari dokter kan ada catatan ya. Kalau untuk not tertentu ya, not tertentu itu misalnya pada pasien CKD biasanya maksimal intake cairan 500 cc. Berarti kita sendiri kan yang harus menghitung ya. Maksudnya perhitungan pasien sudah masuk berapa, kita bisa berapa, kira-kira berapa dalam setiap pemberian. Tuh. Terus apa tadi? Ada lagi pertanyaan? Untuk tadi kan ibu bilang untuk pas fiksasi cairan pasien itu dilihat warnanya ya. Untuk Aspirasi. ya aspirasi maksudnya. Itu warnanya normalnya seperti apa, Bu? Warna normal cairan lambung. Warna kalau hijau justru ini. Biasanya itu ditentukan ke tingkat keasaman ya. Semakin asam semakin hijau. Normalnya nggak terlalu, biasanya agak bening-bening gitu. Terus udah. Sama ini. Oh ini supaya jadi pemasangan NGT ini bisa dipertahankan sampai dengan 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu dievaluasi ya, ini masih bisa dipakai atau tidak. Jadi kemungkinan NGT itu bisa dilepas lebih awal ketika NGT ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Tidak bisa berfungsi itu karena apa? Misalnya tadi kalian memasukkan susu tanpa dibilas setelah dimasukkan. Itu kan pasti susu akhirnya kan nempel-nempel di dinding-dinding selang ya. Lama-lama kan menjadi berkerak-kerak, akhirnya numpuk dan menyumbat. Nah, itu makanya kenapa kita perlu membilasnya. Itu kalau sudah tersumbat dan misalnya kita masukkan, misalnya walaupun dengan didorong tetap tidak masuk, maka harus dilepas walaupun belum waktunya. Nah, itu jadi perawatan NGT adalah seperti itu. Perawatan NGT yang lain biasanya yang kita cek adalah daerah insersi ini, daerah plaster, fiksasi di pipi tadi, apakah ada kemerahan, alergi plaster atau tidak. Oke. Ada pertanyaan? Terkait NGT, pemberian nutrisi, kumbal lambung. Sudah? Ye? Iya. Kan ini kan tadi yang pemberian nutrisi ya. Iya. Kalau yang kumbal lambung itu bagaimana? Gambarannya ya. Kumbal lambung biasanya nanti di ini. Jadi kalau untuk kumbal lambung itu kalau pasien sudah terpasang, prosedur pemasangan NGT-nya sama seperti ini. Cuma prosedurnya yang kita masukkan adalah pasien itu kumbal lambung kan berarti dimasukkan cairan terus dikeluarkan lagi. Tujuannya itu kayak semacam mencuci lambung, membilas lambung. Jadi sistemnya bisa terbuka atau tertutup. Kalau terbuka kayak gini, kalau tertutup dia harus disambungkan. Jadi ada ini terus ada Y-konektor, yang satu selang nyambung ke cairan infus, yang satu nyambung ke mesin suction. Kayak gitu. Jadi caranya kalau tertutup, ini kan sudah nyambung. Ini yang dimasukkan dulu cairan dari selang infus, jadi dibuka klemnya agar cairan masuk misalnya 100 cc ke dalam lambung. Ditunggu biasanya sekitar 5 menit
kalau sudah masuk 100 diklaim, ditunggu 5 menit, setelah itu mesin suction dinyalakan untuk nyedot cairan tadi. Biasanya kumbal lambung itu untuk kasus intoksikasi, kasus perdarahan gitu. Kayak bilas lambung. Efektif kalau untuk kasus intoksikasi itu kalau keracunannya tidak lebih dari 1 jam dari kejadian. Misalnya minumnya sekarang, pasien langsung dibawa ke IGD, efektif kalau dia dilakukan kumbal lambung karena posisi cairan masih di lambung. Kalau lebih dari itu biasanya kan sudah beredar ke peredaran darah. Kalau sistem terbuka itu yang tertutup ya. Jadi tertutup kita pasang selang-selang. Jadi sistem tertutup itu masukkan cairan setelah cairan masuk kemudian disuction. Terus kalau terbuka itu seperti ini. Jadi kita aspirasi sediakan kom, kemudian ada cairannya, terus kita aspirasi, masukkan cairan ke dalam lambung, terus dimasukkan lagi, terus setelah ini cairan masuk ditunggu, kemudian kita narik manual. Kalau terbuka itu sifatnya manual, masukkan sendiri, narik sendiri. Kalau untuk tujuan dekompresi biasanya atau dengan teknik gravitasi ya untuk mengeluarkannya. Gravitasi itu jadi dia dikeluarkan seperti ini, turun. Jadi di bawahnya ini biasanya kita kasih botol untuk nampung cairan atau darah, tergantung kasusnya. Itu kalau untuk gambaran kumbal lambung. Kalau misalkan yang kumbal lambung itu kan ada amati respon pasien dan cek dengan stetoskop lambung pasien. Itu berarti yang dicek suhunya bunyi yang itu seperti tadi. Yang nomor berapa? Yang kumbal lambung, yang poin I. Oh iya, amati respon cek dengan stetoskop lambung pasien. Aspirasi kembali. Oke, baik. Selesai. Jadi kalau untuk kumbal lambung oke, sebenarnya untuk mengauskultasi suara lambung itu kan ini ya. Kalau kita auskultasi masuk kategori apa? Sonor itu perkusi. Sonor, hipersonor itu suara paru. Kalau lambung itu timpani, hipertimpani atau peka. Tergantung lokasinya. Kalau lokasi kita memperkusi pada area yang berongga, itu akan menghasilkan suara antara hipertimpani atau timpani. Kalau pada area hepar itu akan menghasilkan suara peka tadi. Nah, terus kalau kita mengauskultasi itu suara seharusnya yang terdengar adalah kalau untuk pencernaan ya, bising ususnya pasien. Kalau untuk perkusi di lambung setelah mungkin tadi terkait dengan ini ya, karena kita kan memasukkan dengan cara gini ya. Kalau yang sistem entah tertutup atau terbuka, jadi itu kan kayak mendorong cairan masuk ke dalam lambung, terus setelah itu ditarik. Jadi kemungkinan akan terjadi kontraksi pada lambung. Kita bisa pakai stetoskop atau bisa langsung palpasi. Palpasi kayak tegang, kencang atau itu dulu. Tapi biasanya tidak spesifik teridentifikasi. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas kira-kira? Yang dipakai kumbal lambung itu yang dipakai DZ. Iya, NaCl. Cairan ya untuk apa? Kumbal lambung. Itu kan tadi kan waktu yang dikeluarin cairan yang sepuluh itu Yang aspirasi. yang ditaruh di data laporan itu hitungannya tuh per keluarnya sepuit apa nanti dari total semua? Total ya. Aspirasi maksudnya. Jadi sebelum kita memasukkan kan kita menarik dulu cairan yang masih tersisa di lambung. Misalnya tadi kita ini ya pakai spuit berapa cc ini? 10 cc ya. Kita pakai spuit 10 cc. Itu sudah kita tarik 10 cc, kemudian kan kita keluarkan. Ternyata pada saat kita tarik masih ada. Berarti nanti yang kita tuliskan di dokumentasi adalah total
cairan aspirasi, cairan yang masih tersisa di lambung. 10 plus berapa. Terus untuk dokumentasi tadi kan dokumentasi untuk nutrisi ya, pemberian nutrisi. Kalau untuk dokumentasi kegiatan pemasangan NGT yang kita dokumentasikan adalah 1, NGT yang dipasang ukuran berapa, dipasang di hidung sebelah mana. Hidung maksudnya kan lubang hidung kanan atau kiri, tanggal, pada pasien siapa yang memasang, respon pasien. Respon pasien itu adalah kita bisa mengecek pada saat pemasangan, misalnya pasien sempat mengalami muntah atau responnya pasien tidak kooperatif atau apa, itu yang kita dokumentasikan. Nah, seperti itu yang kita tuliskan di lembar dokumentasi untuk pemasangan NGT. Kalau nutrisi ya terkait tadi hal-hal yang kita masukkan tadi. Sudah jelas? Ini sebenarnya tindakan yang bisa kita ajarkan juga kepada keluarga pasien. Nah, karena apa? Karena nanti pasien itu bisa saja setelah dari rumah sakit dia masih pakai NGT. Nah, jadi nanti biar keluarganya bisa. Yang perlu kita ajarkan biasanya bukan cara memasangnya ya, lebih ke cara pemberian nutrisinya, sama mengevaluasi, misalnya mengecek respon pasien akibat dari tindakan yang dilakukan. Jangan sampai terjadi istilahnya semacam aspirasi cairan itu masuk ke dalam paru-paru. Kan saya baru menjumpai pasien Dok. Beliau itu pas dimasukkan nutrisi kayak ngasih respon Refleks. iya kayak angkat badannya gitu, kenapa ya Bu? Itu nggak begitu sedap kan Bu? Kita bisa kalau semacam seperti itu ya, Iya. kita bisa mengevaluasi, jadi dibuka dulu mulutnya, pakai apa tadi? Tong spatel, terus kita ngecek, karena kemungkinan bisa saja kan NGT itu ketarik-tarik gini ya. Maksudnya pasien stroke kan kadang tidak sadar dan kondisi gelisah, sehingga ini kan bisa narik ini. Jadi kita bisa mengevaluasi juga kepatenan dari ini. Nah, semacam itu, atau itu sebagai bentuk refleks ke pasien. Kan pasien tidak sadar biasanya terjadi penurunan refleks muntah. Kalau dia sudah mulai sadar itu biasanya muncul. Kalau misalnya seperti itu, misalnya pasien pada saat kita masukkan dia ada refleks untuk muntah dan lain-lain, maka kita bisa evaluasi dulu. Kalau misalnya semuanya aman, baru kita masukkan lagi. Atau misalnya kita mengecek kepatenan lagi, oh ini benar nggak masuk ke lambung, kita bisa melakukan tindakan lain seperti tadi. Gitu. Sudah? Ada lagi? Wes, jelas. Nanti belajar ya satu-satu melakukan tindakan pemasangan ini karena ada ujiannya kan di sini. Oke, kalau sudah selesai maka kita bisa